Selamat malam semuanya, ini F-Talk edisi 21 Mei 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. F-Talk edisi terakhir, edisi 20 Mei. Ada gak banyak, ya ada sekitar mungkin 4 atau 5 saham yang masuk. Silakan apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di F-Talk selanjutnya, tulis di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Silakan berkonsultasi sepanjang mungkin. Oke, kita mulai F-Talk malam ini. Silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Hari ini ISG turun 1%, 1%, 1,1%. Ya, penurunan signifikan. Saham big caps turun dan juga seperti saham BRI ya, nanti kita bahas juga, ada yang tanya. Kemudian saham-saham Prayogo juga relatif kenaikannya mulai tidak sesignifikan minggu kemarin sehingga ya market turun. Memang karena ya minggu ini memang potensinya adalah turun seperti yang kami sampaikan setelah 7374 turun ke 7130 sampai dengan 7020. Hari ini penutupan di 7186. Jadi besok itu kalau tidak salah silahkan dicek. Besok perdagangan terakhir untuk minggu ini ya. Setelah itu kalau nggak salah long weekend. Iya nggak? Silakan dicek. Mungkin besok akan tercapai target yang kami pasang untuk minggu ini. 7374 sudah tercapai. Berarti besok masuk ke 7130. Polanya apa? Silahkan dilihat sendiri ya di Stockcall. Stockcall ini kami publikasikan setiap hari Minggu. Jadi ini minggu kemarin sore jam 5. Selalu ada Stockcall di website kami. Jadi belum perlu kita update, masih sama dengan apa yang sudah kami sampaikan di F-Talk ataupun di Stockcall. Masuk ke pembahasan saham yang pertama. BRPT Pak, karena baru masuk di 1360 ketinggian kah? Ya jelas ketinggian. Jelas ketinggian. Sudah kami bahas minggu lalu saat dia breakout, itu waktunya beli. Di berapa? Ya breakoutnya 1035. Minggu lalu sudah kita jelaskan dan kita bahas kalau di atas itu ya jelas sudah ketinggian, apalagi di atas 1130 ini risknya sekali lagi ya, ketinggian atau tidak itu ya sebenarnya relatif ya setiap orang, tetapi kalau buat kami sangat tinggi. Misalkan Anda dapat di 1125 level 0,2 itu risknya sudah di atas 5%, 8% ya, sehingga kalau bertanya sekarang harga 1265 ini ketinggian nggak? Ketinggian, apalagi 1300. Ya wajar kalau dikocok turun ya. Semoga ada kenaikan, memang masih ada potensi kenaikan, namun ya ketinggian secara risk. Sekali lagi kita akan masuk, itu adalah keputusan beli. Pertama yang dilihat adalah risknya, ketinggian atau tidak. Kalau risknya lebih dari 5% ya buat kami ketinggian, gitu aja simpelnya. Secara teknikal 5% lebih ya, jadi ya ketinggian. Berapa sih risknya kalau Anda masuk di 1360 gitu ya? 24% kalau dia balik ke resist konsolidasi yang sekarang menjadi support. 24%. Bisa nggak ke situ? Bisa. Kenapa tidak? Ya Anda lihat sini ya. Breakout balik. Breakout balik. Ya. Bisa seperti itu, bisa. Kenapa tidak? Ya. Jadi pastikan Anda berpikir lalu bertindak. Analisis sebelum beli, jangan dibalik. Beli baru dianalisa, baru berkonsultasi ya. Terutama member kami, baik itu di private trading room ataupun di investing room, semua layanan kami disediakan fasilitas konsultasi. Tanya dulu, harga sekarang BRPT ketinggian nggak? Itu simple ya, nanti akan dibantu. Nah gitu ya, kalau sudah kadung beli ya risk Anda sangat tinggi, besar ya. Semoga bisa naik ya, lagi-lagi ya bisa-bisa aja sih profit, cuma
Kalau pertanyaanmu adalah ketinggian, ya ketinggian jelas. Oke, gitu ya kira-kira jawabannya. Halo Pak Ep, mohon pembahasan Gus secara jangka pendek. Bagaimana? Terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih doanya. Jangka pendek untuk Gusco ini juga ikut Prayogo juga ya. Kemarin naik mirip dengan ya ikut lah intinya ya. Kalau secara teknikal sebenarnya saat ini kita akan mengacu pada Fibo ya tentunya seperti biasa. Secara Fibo, baik itu secara solid ataupun shadow, ya Gusco ini belum mencapai target optimalnya. Di manakah target optimal atau target best price-nya itu di 139. Saat ini sudah mencapai level 0,3 ya. 116. Wajar setelah itu dia turun. Meretest EMA 60 ya. Nah, selama dia tidak turun di bawah EMA 60, kemungkinan akan kembali 0,3 sampai dengan 0,618 yaitu di 139. Itu ya untuk jangka pendek seperti itu. Jadi ada syaratnya itu tadi. Tidak turun di bawah EMA 60 berarti masih potensi untuk naik. Terima kasih Pak atas edukasinya, izin menyimak. Terima kasih, silahkan menyimak, silahkan di subscribe apabila belum subscribe. Pak izin tanya, hari ini BRI turun setelah pullback 5.000 sesuai prediksi Pak Yev. Nah sekarang target turun di berapa? Target turun sudah kami sampaikan juga secara gratis di WA channel kami. Di tanggal 7 Mei ya, kami sudah mempublikasikan target turun BRI yang terdekat 4.800 sampai dengan 4.700 sudah tercapai, dan setelah itu dia terjadi rebound. Setelah itu, setelah pullback itu sudah kami bahas juga, target pullbacknya 5.000. Kemarin pullback di berapa? Di 5.000. Kapan kita bahas itu? Anda bisa cari di Telegram. Cari ya. Nih. Ya, pembahasannya. Edisi 14 Mei. Ya. 14 Mei BRI masih di 4.700-an. Kita prediksi akan naik pullback ke 5.000. Setelah itu, target selanjutnya akan dikejar. Berapa targetnya? Ini. Silakan lihat di WA ya. Besok kita akan update lagi mungkin ya. Jadi silahkan diikuti WA channel Yev. Linknya ada di deskripsi, nanti kita kasih. Begitu kira-kira. Lanjut. Jadi masih mengikuti apa yang dipublikasikan oleh tim ya di WA. Itu yang mempublikasikan bukan saya ya, tapi tim. Tim yang menganalisa ya, tim teknikal kami. Oke. Info gabung kelas. Silahkan. Tapi kami tidak ada kelas seminar ya, kita tidak sampai dengan hari ini, detik ini belum menjual seminar-seminar atau apapun. Kalau untuk edukasi ada di Yev Membership di YouTube ya, ada silver apa itu silahkan dilihat ya. Di situ ada strata-strata videonya karena itu menentukan level-level tahapan-tahapan ya, tingkat lanjut, pemula dan sebagainya. Jadi kalau Anda mungkin masih pemula ya ikut yang silver dulu atau apa, lihat edukasi sebelumnya. Kemudian kalau Anda mungkin butuh upgrade, silakan naikkan, ada di YouTube Membership ya. BRPT tren naikkah, bisa masuk harga berapa? Tren naik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, itu. Seperti yang kami sampaikan ya, saham ini saham swing, mau trennya apapun ya trading ya menarik-menarik aja. Ini saham swing, mau uptrend kayak mau ini downtrend, tetap ini menarik untuk ditradingkan karena cukup agresif. Anda lihat sini ya, agresivitas. Bahkan saat dia konsolidasi pun ini bisa ditradingkan saham ini ya, gitu. Ini kita lihat seperti ini. Apakah ini bisa masuk di harga sekarang? Nggak, sudah berisiko tinggi seperti yang saya sudah bahas di awal tadi. Itu menurut kami. Kalau Anda mungkin siap menerima risk besar itu, atau Anda siap stop loss ketat mungkin di atas yang mungkin sangat akan mungkin terjadi, bisa aja, boleh-boleh aja ya. Lagi-lagi ini nggak harus ngikutin saya
boleh beda, boleh memiliki pandangan yang lain, boleh aja. Tapi menurut saya seperti itu. Kalau sekarang ini walaupun di uptrend, harga sekarang ketinggian. Kalau mau masuk harga berapa? Paling tidak harus menyesuaikan risk di private trading room ya. Itu kalau yang mungkin secara teknikal itu di 11.25 ini adalah 0,2. Itu risknya saat ini risknya mengacu pada support terbaru yang belum di retest atau resist konsolidasi sebelumnya. Itu 7%-an kalau Anda dapat di 1125. Artinya apa? Risk itu masih di atas toleransi kami. Ya, kalau Anda mau risk 7% itu mungkin cukup oke untuk masuk di situ. Tapi kalau Anda mengikuti risk yang kami terapkan di private trading room yang mana kita tidak boleh loss lebih dari 5%, ya Anda bisa nunggu misalkan di bawah 1100 ya, di 1085, atau syukur-syukur bisa Anda dapat di saat dia retest atau balik ke area konsolidasi lagi, meretest support baru yang sebelumnya adalah resist konsolidasi di 1040 atau 1030. Begitu ya. Baik, siang Pak Yap mau nanya, saham KIN telah rilis laporan keuangan kuartal 1. Sempat turun sampai 665 dan kembali rebound. Apakah harga sekarang bisa masuk tujuan invest? Dan sekalian melihat teknikal saat ini, target yang mungkin dicapai dalam waktu dekat investasi, tapi tujuan waktu dekat ini mungkin perlu saya luruskan, nggak ada seperti itu ya. Kalau Anda mau invest ya tujuannya adalah jangka panjang. Jadi kami baru jualan kuartal 4 kemarin. Kenapa ya? Kami melihat ada potensi penurunan ya. Kami sudah jual bersih ya untuk KIN. Profitnya Anda bisa lihat di laporan kinerja. Sebentar kita cek dulu ya. Kita tukarkan dengan Jimori di Pierce. Nah, kemarin kita jualan juga di area 700 sampai 760 sampai dengan ini ya. Ya. Kita jual dan kita tukarkan. Memang kita ketika menjual sebuah posisi itu berarti saham tersebut kita proyeksikan akan turun kinerja fundamentalnya dan harga teknikalnya juga turun. Kemudian ada alternatif investasi yang lain. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang kita harus pindahkan ke potensi yang lain. Ya, kenapa kok kita jual ini? Karena memang di kuartal 4 di bulan 11 itu kita sudah memperkirakan bakal terjadi penurunan kinerja. Ya, gitu. Nah, ini menyebabkan KIN menjadi tidak layak untuk saat ini. Ya. Anda lihat sendiri ya, ini turun ya, jelas ya. Gitu. Jadi, kemarin tanya kenapa KIN dijual? Kita udah profit itu satu. Berapa profitnya gitu kan? Anda bisa cek di sini. Semua apa yang kami transaksikan, kita rekomendasikan semua dicatat ya dan dilaporkan setiap bulan. Ya, seperti inilah harusnya. Jadi kita memang yang kita jual adalah ini, track record ya. Nih, Desember. Oh, ini bukan, beda. November. Bulan November. Anda bisa cek ya, semuanya ada nih ya. Nah ini, mulai dari Oktober kita jual ya. Nah ini, Anda bisa cek ya di Telegram ataupun di website ya, tentunya di website sudah pasti akan dilaporkan semuanya. Ya, dari mana angka ini terbentuk? Ya dari situ, dari detail-detail tadi yang Anda bisa lihat. Itu ya. Jadi sekarang kalau pertanyaan adalah KIN, apakah sekarang ini layak untuk invest? Harga sekarang ini kita jualan kemarin kuartal kemarin, ya tentunya kita akan mempertimbangkan lagi jika memang kita melihat potensi perbaikan atau pertumbuhan yang sudah memang terjadi di masa lalu itu di masa depan. Nah, sekarang ini sampai dengan detik ini
Peers saya lihat belum melakukan buyback saham KIN. Itu secara fundamental, jadi kemungkinan masih belum layak sampai dengan saat ini, karena kalau layak ya mereka mungkin akan melakukan buyback. Nah, secara teknikal ya kemungkinan KIN ini masih bisa turun dalam jangka pendek menengah. Ya, menguji uptrend line, akselerasi. Ini akselerasi artinya ini bisa turun lebih jauh ya. Itu kalau ke support terdekat di 665 itu 17% dari harga saat ini, kemudian sampai dengan 620. Ini bisa turun lebih jauh dari ini ya, saya peringatkan sekali lagi. Dan ya ini mungkin saham ini akan berkonsolidasi terlebih dahulu untuk ya proses untuk kembali uptrend lagi dalam jangka panjang. Mungkin konsolidasinya nanti kemungkinan ya di bawah 600 sampai dengan 500, karena di 2022 atau 2001 kita invest di harga 400-an. Artinya kalau dia turun performance-nya kembali ke 2021 atau 2020 misalkan, ya harganya mungkin nggak akan jauh-jauh dari 500 sampai dengan 400. Dan di situ pun menarik atau tidak ya kita lihat nanti. Gitu ya. Baik, semoga dapat menjawab. Sekali lagi, Anda boleh juga investasi sekarang, tapi menurut kami kalau saya enggak untuk saat ini. Nanti ya namanya market itu dinamis, kita bisa saja berubah kalau terjadi perubahan. Ya, kita tidak bisa mendikte dan juga tidak bisa mengatur bisnis emiten dan sebagainya. Kalau ada yang bagus kita beli, kalau nggak bagus ya udah kita hindari sekarang, belum untukin. Ya, mungkin untuk 10 tahun lagi, mungkin untuk 20 tahun lagi KIN mungkin saja akan bagus. Tetapi sementara kita menunggu perbaikan kinerja, kita akan invest di tempat yang lain seperti yang kita lakukan di Peers. Kita beli Cimory, kita jual KIN, kita beli Cimory waktu kuartal 4 tahun kemarin. Oke, sudah saya jawab semua ya untuk apa yang ada di kolom komentar. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, semoga dapat memuaskan. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan di Yev Talk ini adalah opini pribadi, analisa pribadi, bisa benar dan juga bisa salah. Anda perlu mengolah lebih jauh, analisa lebih matang lagi. Jangan menelan mentah-mentah apa yang kami sampaikan di sini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Oh ya, Bulls Hunter, layanan terbaru kami masih akan kami buka pre-ordernya sampai dengan nanti tanggal 3 Juni. Jadi kalau Anda mungkin ingin bergabung Bulls Hunter, ya, Anda bisa melakukan pre-order. Saat ini yang sudah bergabung sekitar 20-an. Ya, Anda bisa pilih sesuai dengan paket yang Anda mampu ikuti, ya, tidak perlu dipaksakan. Dan sebelum join pastikan Anda sudah menonton video-video ini, penjelasan terkait Bulls Hunter dan bedanya dengan private trading room. Yang jelas secara singkat, layanan ini kami tujukan untuk Bapak Ibu yang tidak memiliki banyak waktu namun memang pengen trading, cuma pengen technical, momentum technical aja, uptrend ya. Jadi kalau Anda mungkin punya waktu full time, Anda bisa menangkap peluang setiap menit, setiap detik, setiap jam, ini tidak cocok. Pilihlah private trading room. Tetapi kalau Anda mungkin Anda punya bisnis, Anda guru atau Anda mahasiswa, Anda karyawan, mungkin Bulls Hunter ini akan lebih perform dibandingkan dengan private trading room, karena Anda bisa lebih relax, lebih fokus menjalani aktivitas yang lebih utama. Tapi Anda tetap bisa melakukan trading mengikuti tren. Ya. Jadi ini masih pre-order, jadi ini akan dimulai tanggal 3 Juni 2024. Seperti apa layanan itu? Ya, sekali lagi saya sarankan Anda untuk mempelajari dulu di website ini ataupun di video-video yang sudah saya buat untuk untuk Anda sekedar tahu dan gambaran akan seperti apa nantinya. Jika memang ada pertanyaan yang mungkin tidak ada di situ, silahkan chat admin di WA ataupun di Telegram. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan di Yev Talk malam ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.